Oke. Gue tuh kalau mau cerita ini sekarang gue ngebayanginnya kayak anjir kok gue dulu pernah punya cerita semistis itu gitu. Terus temen gue akhirnya dia ngerasa kesian karena gue itu ternyata disukain sama satu makhluk yang powerful di rumah gue. Jarinya tuh panjang tapi yang bener-bener yang tajam runcing. Nah itu kan kuntilanak kali ya Pak ya. Terus kayak dia bener-bener cinta sama gua gitu. Bahkan ada temen gua sempet ngeliat juga itu makhluknya dia begini Pak. Nah kalau yang ini settingnya tahun 2018. Oke, 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Jadi waktu gua sebelum jadi dinyatakan lulus sebagai pramugara itu gua ada training. Di salah satu training center di Jakarta lah, ya gitu. Terus sebut aja ya. Jangan dong. Jangan. Ketahuan kalau tempatnya. Serem tolong ya, ditit gitu ya. Jangan sebutin ya Pak ya. Gue sebutin juga. Lu kasih PR gua berdua. terus. Nah, jadi gua itu salah satu siswa di situ yang memang deket juga sama satpam yang ada di training centernya itu. Jangan disebutin lagi, Rizal. Iya. Ntar sensor lagi. Kan? Ntar gue bantuin ngedit deh. Oh, boleh. Terus? Nah, terus ya udah, gue suka nongkrong tuh di satpam gitu kan sambil ngopi gitu. Nah, si satpam ini tuh sebenarnya biasa aja sama gue gitu. Kalau ngobrol apa segala gitu. Gimana nih kapan terbang gitu kan? Belum nih kan masih training gitu kan. Training aja gue 9 bulan kan. Lama gitu kan. Tapi memang semua maskapai trainingnya 9 bulan? Sebenarnya 6 bulan, tapi sampai selesai ujian kan ujiannya ada 3 kali tuh. Ujian sama maskapai gua 2 kali, habis itu sama Kementerian Perhubungan. Karena yang menyatakan kita lulus sebagai pramugara dan pramugari itu bukan cuma maskapainya doang, tapi Dinas Perhubungan tuh juga itu yang paling penting karena bener nih ini siswa udah layak terbang, dia ilmunya udah punya, operating pesawatnya juga udah bagus, knowledge-nya oke, baru dilulusin. Gitu. Qualified lah. Banyak ilmunya nih podcast ini gua. Jadi makin tahu. Iya, kalau misalnya jadi bukan semerta-merta kayak lu cantik ganteng atau punya skill aviation habis lu lulus jadi pramugara, enggak. Susah banget, pendidikannya lama 9 bulan sampai lulus, sampai lu dapat license baru lu bisa terbang gitu. Nah, selama training itu kegiatan gue padat lah ya, gue belajar tiap hari karena tiap hari juga ujian gue kan. Nah, cuman kadang-kadang gue rehatnya adalah gue malam-malam suka main ke tempat si satpam di training center itu karena dari kosan gue tuh nggak jauh. Main ke satpam ini maksudnya ke posko ya? Iya, ke pos satpam. Iya. Gitu. Terus gue ingat banget ada Pak Joni dan lain-lain gitu kan, gengnya dia. Nah terus tiba-tiba ada gue manggil Engkong. Jadi ada Engkong dia tuh udah tua gitu, cuman dia tuh suka jalan kaki dari rumahnya ke si training center itu dan kemana-mana. Dia kenalan sama orang-orang di jalan dan suka berhenti di pos satpam itu. Dia suka nggak pakai sendal tuh gitu kan, kemana-mana gitu. Cuman orangnya baik, dia ramah gitu kan, suka ngobrol. Nah tiba-tiba pas gue baru datang, Singkong udah ada di pos satpam itu. Terus dia tuh ngelihat gue tuh kayak semeringah gitu loh, kayak beda gitu. Terus kayak ngajak gue ngobrol, dia ngasih gue makanan, gorengan gitu. Terus dia minta kayak, ini bikinin kopi kali gitu kan. Terus habis itu kayak ngobrol-ngobrol, cepet banget akrabnya sama gue. Terus kayak gue juga dipijat-pijat gitu sama dia. Nah terus cuman ketika ngobrol sama gua, dia tuh sering banget kayak ngelihat ke arah belakang gua gitu. Jadi bukan menatap wajah lo tapi agak ke belakang lo gitu ya? Iya, kadang-kadang ya ngeliat kayak sesuatu gitu ya? Iya, kayak apaan sih gitu kan, gua nggak tahu gitu kan selama ini karena gua emang nggak pernah ada yang ngasih tahu gitu kan ya. Nah, gue nggak tahu setelah kejadian yang cerita pertama tadi apakah memang setelah itu ada yang melindungi gue atau gimana gitu. Gue nggak tahu kapan waktunya tiba-tiba gue ya bisa dibilang gue tuh ada yang ngejagain. Nah gue nggak tahu si tuh Engkong itu melihat itu gitu. Jadi ternyata selain ngobrol sama gue dia juga ngobrol sama yang mengikuti gue. Yang nggak tahu ngikut, maksudnya dia, tapi kalau Singkong bilang ini ngejaga baik, positif banget gitu. Bahkan dia bisa ngelindungin gue
kalau misalnya gue tiba-tiba udah ada something yang kayak gue pernah hampir kecelakaan, dia ngelindungin gue hampir Oke. gimana, Berarti dia yang amarnya bukan yang musik di cerita pertama tadi kan ya? bukan. Nah gue juga Oke. nggak tahu nih yang ngejagain gue sampai saat ini tuh dia kapan datangnya dan gimana. Cuman setelah gue ngobrol-ngobrol gitu kan ya, kayak Helmi, akhirnya saya ngasih tahu kamu bahwa kamu tuh ada yang ngejagain, katanya gitu. Yang saya lihat dia tuh kayak orang zaman dulu yang kayak zaman perang gitu. Tapi dia bawa bambu runcing. Nah, dia pakai topinya tuh topi-topi Petani. kayak petani Caping pendekar ya? petani. Caping. Iya, caping gitu. Oke. Pakai baju putih koko kayak gitu-gitu. Saya sih curiga ini kayak buyut-buyut kamu dulu. Oke. Katanya gitu. Ya, tapi intinya dia ngobrol-ngobrol tuh kayak gitulah intinya gitu kan. Nah, terus ternyata Helmi, kamu sekarang kerja di perusahaan ini, training di sini tuh bukan kebetulan loh katanya. Itu semua tuh karena memang dari dulu-dulunya itu tuh udah ada apa ya, kayak alurnya, udah kayak ada Benang merahnya ya. merahnya gitu. Udah suratan takdir. Memang ya. kalau Iya. bisa dipikir Kang Helmi ini kan lulusan dari suatu universitas kan dengan Iya. Komunikasi. Gua komunikasi. Betul. Iya, begitu, Tapi ya. malah ke penerbangan. Iya. Nah, betul gitu. Berarti memang Betul. secara nggak langsung betul juga kata Kong itu ya. Berarti ada alurnya ya. Iya, kayak apa ya, alurnya garis merah Iya. tuh tiba-tiba gua ke situ gitu kan. Betul. Ya. Dan di perusahaan gua yang sekarang ini gitu, Iya. kayak kenapa gua harus di situ, kenapa gua Betul. nggak di perusahaan yang lain gitu Betul. kan. Kenapa Iya. di situ gitu. Oke, stop dulu sebentar. Kamera satunya mati. Oke. Oke, jadi tadi kan sampai muncul pertanyaan kenapa harus gue di perusahaan ini gitu. Iya. Nah, itu nanti akan terjawab kalau kita simak Cerita ini baik-baik. ceritanya nih ya, sampai akhir nih, Oke. yang cerita yang kedua ini. Oke. Nah, terus intinya si Ingkong udah ngasih tahu gua ada yang ngejagain gitu, dan dia dari masa lalu gua yang kayak dari buyut-buyut gua gitu, dan dia adalah seorang pendekar karena dia bawa bambu runcing dan tapi dia membawa pengaruh yang bagus banget. Ya, ngejagain buat gua, lu. ngejagain gitu Oke. kan, bener-bener. Oke. Nah, terus si Ingkong bilang, kamu sebelumnya pernah punya pengalaman kayak misis gitu-gitu nggak gitu? Iya pernah, tapi waktu itu memang digangguin jatuhnya gitu Iya. kan. Ini maksud lo yang Oh, cerita yang lo SMA Iya. itu. ya? Itu, Oke. iya. Nah, terus kata dia, sebenarnya kamu ini bisa punya ilmunya. Oke. Kalau misalnya gua tekunin Oke. dan gua rajin ibadah, Oke. kayak ibadah gua nggak bolong-bolong, gua benar-benar fokus sama Allah gitu ya, gua makin sensitif, makin bagus katanya Oke. gitu. Cuma ya gue sih lebih prefer gue nggak bisa ngapa-ngapain sih, Betul. soalnya gue kan sibuk juga gitu kan Iya. ya, buat in reality-nya kan gue juga banyak aktivitas. Kalau gue terganggu sama hal kayak gitu, kayaknya bikin gue makin mundur justru, Betul. bukan makin maju. Jadi gue bilang nggak dengkong gitu kan, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya malam ini saya buka gimana gitu, cuman buat malam ini doang kata dia gitu. Aduh, gimana ya? Masalahnya saya training di sini sih. Jadi kalau misalnya Takutnya ketika lu ngeliat di suatu tempat yang lu ini ntar jadi kepikiran terus gak sih? ya takutnya gitu kan. Hmm. Nah, gue jadi kayak aduh, kayaknya enggak deh gitu kan. Oh, berarti malam itu lu nggak jadi dibuka? Nah, akhirnya salah satu satpam si Pak Joni itu dia bilang, "Nggak apa-apa, Mas. Di sini Mas sebenarnya nggak pada ganggu juga gitu. Kalau misalnya mau lihat ya nggak apa-apa kayak Oke. gitu-gitu." Kayak gue di Yakinkan, akhirnya. saya kayak ya udah deh Kong gitu. Oke. Tapi maksudnya kalau saya ngelihat, sebenarnya gue nggak tahu nih tujuannya gue mau dikasih lihat tuh apa Iya, gitu kan. iya. Nah, ternyata Engkong itu sengaja Oke. karena karena gue ada yang ngejagain dan Engkong ngerasa lebih secure karena ternyata yang ngejagain gue adalah kayak si pendekar-pendekar itu. Akhirnya gue dibuka deh. Nah, si Engkong bilang, "Yuk kamu saya ajak muter-muter di tempat training ini," gitu katanya. Muter-muter begini. Muter gitu. Terus ya udah, akhirnya gue berani. Gue diajak muter-muter sama si Engkong.
jalan kaki sambil ngobrol-ngobrol, emang kamu gimana selama ini gitu yang kamu ngerasain gitu. Saya baik-baik aja gitu, memang dulu sempet rasa nggak enak punya pengalaman bisnis, tapi kesini-sininya sih udah lebih fine-fine aja. Kalaupun ngerasain ada ya udah ada, terus tapi gue lebih berani gitu, nggak takut gitu. Nah terus tiba-tiba ya udah adalah makhluk apa gitu kan kelihatan, cuman kayak gue cuman bisa ngeliat ke bawah doang karena gue nggak mau bener-bener natap bentuknya kayak apa. Iya, paham. Jadi gue cuman kayak lihat bawahnya doang. Aduh Kong, saya udah nggak, saya udah malas. Ya lu tahu di situ berarti indera lu itu udah kebuka bener gitu ya. Bener kebuka di situ. Nah terus udah jalan tiba-tiba kita sama-sama berhenti di salah satu miniatur pesawat di situ yang jadi pajangan di tempat trainingnya. Itu gede sih, bukan miniatur ya, apa ya sebutannya, replika gitulah ya, replika gede gitu kan. Tiba-tiba gue nangis sekejar-kejar Pak, gue nangis karena melihat sesuatu. Engkong nangis. Oh iya Kita nangis kejer banget. Sampai bener-bener kesegukan banget nih. Gue juga mau nangis sekarang. Lu tahu nggak yang keluar dari pesawat itu siapa? Soekarno. Iya. Hebat tebakan gue, demi Allah. Tiba-tiba kepikiran di otak gue. Oh begitu. Wah gila, gue merinding sumpah. Gue juga merinding langsung. Sumpah gue merinding. Gue gak tau tiba-tiba Soekarno muncul di otak gue barusan. Iya anjir. Beneran Pak? Beneran. Oh. Soekarno. Gue nangis sih. Sumpah gue barusan kayak ada yang ngasih tahu Soekarno. Ya itu. Udah gue nangis sih beneran. Karena gue inget banget. Maksudnya kayak pas lagi lu ngeliat itu posisi Pak Karnonya ini maksudnya keluar dari pesawatnya ini dengan kondisi maksudnya bagaimana? Maksudnya buat menyapa lu atau? Nah ini soalnya kan kita nggak tahu juga mungkin dalam keadaan kayak gimana yang bikin lu nangis gitu kan? Nah itu maksudnya itu kayak gimana? Detailnya seperti apa? Intinya dari dia keluar aja tuh gue sama Ngkong ngerasa haru banget karena dia tuh orang nomor 1. Betul, pahlawan nomor 1 iya kan, Indonesia kan, betul. Kayak dia tiba-tiba keluar sama pengikut-pengikutnya ada kayak rame. Rame. Nah itu seolah-olah kayak keluar dari pesawat itu Pak, tapi sebenarnya dia kayak ada jalan tangga yang invisible ya? Astral kali ya, kayak maksudnya nggak bener-bener dia buka pesawat terus dia turun dari tangga pesawat, bukan, tapi di depan pesawat itu kayak dia kayak bikin tangga sendiri, kayak dia mau turun gitu, cuman dia nggak sampai ke deket kita, bener-bener kayak kita ada kali jaraknya sekitar 4 meter atau 5 meter gitu. Dia ngomong sekeras-kerasnya, dia bilang kayak intinya kata-katanya gue nggak bisa strukturin lagi karena gue udah lupa kalimatnya. Intinya manusia, kalian sekarang bertaubat gitu, karena sebenarnya dunia ini tuh udah nggak lama lagi. Kalian bertaubat, jangan ngelakuin maksiat. Intinya setelah ini bakal ada suatu kejadian yang parah kayak gitu. Jadi saya minta benar-benar apa ya, kayak kalian bertaubat lah gitu, kembali kepada Allah kayak gitu. Kalimatnya beda dari itu, tapi intinya itu ya. Intinya itu. Apa mungkin apa yang diomongin Pak Soekarno itu tentang COVID ini? Bisa jadi dong, karena dia bilang sehabis ini akan terjadi sesuatu yang parah. Betul gak? Make sense sih. Make sense. Iya kan? Make sense. Tapi sebelum itu Pak, kejadiannya adalah pesawat jatuh. Pesawat Lion Air. Iya. Itu 110 itu ya? Iya, jatuh di Karawang. Iya. Itu benar-benar sehari setelah itu jatuh. Jadi pada malam harinya lo melakukan spiritual experience ini. Iya. Cuman gue inget banget gue cuman cerita sama satu teman kamar gue namanya Rizal. Jadi kayak gue pulang tiba-tiba gue kayak Zal gue mau cerita sesuatu, Zal, gue parah banget malam ini, gue punya pengalaman yang gue kayak nggak bakal lupa deh seumur hidup gue gitu kan. Gitu. Karena gue dikasih tahu hal itu. Iya. Dia nggak bilang bahwa akan ada apa, tapi intinya akan ada sesuatu yang parah. Jadi maksudnya kalian manusia bertaubat karena dunia ini juga udah nggak lama lagi gitu kayak jangan banyak maksiat. Waktu itu tuh kasusnya adalah yang di Palu juga kalau nggak salah ada gempa. Yes, gempa Palu. Iya, gempa Palu. Itu 2000 berapa ya Pak? 2018 nggak sih? Wah, gue nggak. Pokoknya gue inget banget. Selang itu juga ada kejadian. Ada bencana lagi ya. Spare waktunya itu nggak terlalu lama berarti ya? Iya, spare-nya nggak terlalu lama gitu. Maksudnya
dia ngasih tahu apa mungkin si gempa Palu dulu gitu karena ternyata di Palu tuh banyak maksiat Iya, gitu. Jadi Oke. intinya ternyata apa ya, kayak pahlawan-pahlawan dulu tuh juga miris ngeliat Indonesia tuh Iya, iya, kayak iya, gitu iya, gitu. iya. Akhirnya disampaikan ke kita berdua. Mm. Nah, Singkong juga ngerasa Singkong tuh nangisnya lebih parah daripada gue sampai sampai Sesegukan, sesegukan ya? parah gitu. Padahal dia juga udah tua gitu kan. Mm. Akhirnya Pak Joni datang dari arah musola, Mm. masjid di situ, datang ke arah gua bawa motor karena dia kan mesti security kan keliling ya, keliling gitu kan, cek-cek apa segala macam. Akhirnya nyamperin kita dengan kondisi kita udah nangis-nangis begitu. Gak lama-lama mereka langsung udah habis itu kayak pamit, habis itu udah hilang aja gitu. Kayak gitu. Bapak Soekarno Tapi- dengan rombongannya itu ya. Dengan rombongan. Pas lagi lu lihat itu, kondisi Pak Soekarno itu maksudnya besarnya setinggi kita normal atau bagaimana? Layaknya manusia aja ya. Iya. Layaknya manusia sih. Oh. Tapi solid atau tembus pandang lu inget gak? Nggak bener-bener apa ya, kayak gue ngeliat lu nih kan lu solid banget nih bentuknya gini, Iya. nggak kayak gitu banget, Oh, oke, tapi oke. jelas. Oke. Dengan uniform khasnya beliau ya. Iya, Oke. pakai jas Wah, menarik abu-abu gitu-gitu, putih apa Soalnya- abu-abu gue. Kalau dilihat ini beneran nangis loh Kang Helmi loh. Iya, tadi pas cerita dia Pas nangis lagi beneran cerita, sih. iya. Tapi yang gue paling bingung waktu dia suruh gue nebak siapa, tahu-tahu ada wajah Bapak Soekarno, makanya gue ucap Soekarno saat Iya, itu juga. itu beneran. Ini pertama kalinya lo cerita ke gue kan? Itu pertama kalinya. Pertama kalinya lo cerita ke gue kan? Ada banyak orang, ada banyak tokoh gitu. Kenapa gue bisa nebak Soekarno? Gue juga Iya, dan itu gue merinding sekujur tubuh tadi sebelah kanan gue sini. itu kejadian banget tuh, gue reality Gila. banget. Terus udah selesai itu, tiba-tiba Engkong bilang sama gue, ya sekarang kamu kerja di perusahaan ini juga bukan sebuah kebetulan, karena yang ngejagain gue dan buyut-buyutnya gue ternyata dulu itu adalah salah satu anggotanya dia lah gitu. Jadi maksudnya kenapa pesawat gue kan pesawat pertama di Indonesia kan, si perusahaan gue ini gitu. Iya. Makanya Tahuan dong. tahuan ya, tahuan. Orang kepoin Instagram dia juga udah tahu, Pak. Nah itu kenapa akhirnya gue kayak istilahnya jadi alurnya ke situ gitu, benang Oke. karirnya ke situ kayak gitu-gitu. Nah setelah itu Pak, karena gue nggak yakin dengan hal-hal ini, gue telepon Tante Novi, Oh, mamanya Safira. mamanya Safira. Oh, mamanya Vira. Oh, Oke, Kan dia oke. kan bisa Beliau tuh yang juga gitu-gitu. punya Iya. kelebihan itu. Gue cerita sama dia, jawabannya dia sama. Oh. Karena memang nggak ada yang kebetulan. Helmi, kamu sekarang kerja di situ, ya karena memang dulu buyut-buyutnya kamu tuh anggotanya Ya. Bapak Soekarno. Oh. Gitu. Tapi memang nih, Tante Novi itu emang dibilang bisa meramal, iya gitu. Kita harus percaya karena dulu inget gak yang kita pas malam tahun baru kita bertiga ini semua ada. Kita main ke rumah Vira teman kita dan Tante Novi ngasih ibaratnya wejangan buat kita semua ya. Ya. Kang Helmi bakal kayak gimana, Kang Atila Iya. bakal kayak gimana, Iya. dan gue pun bakal kayak gimana. Iya. Ingat gak? Ingat kan semua kan? Betul. Dan ternyata Mm-mm. pas lagi gue inget-inget juga, oh iya ternyata yang dia omongin, yang diucapin sama Tante Novi dulu itu bener-bener real. Gitu. real banget, relate banget nih Iya, sampai benar. sekarang. Wah, berarti hebat banget sih. Oh mungkin nanti di podcast lu selanjutnya Bisa ya. Kita invite ya. bisa Tante Novi di invite. Sama Viranya ya. Nah, Sehat selalu Tante Novi dan Vira. Sehat selalu, selalu, Novi dan Vira. Gitu, jadi gue setelah kejadian itu, karena gue ngerasa kok ini kayak mimpi gitu loh, kayak gue ketemu siapa gitu ya. Maksudnya terlepas dari apakah itu betul-betul sosok Soekarno Iya. atau bukan atau bagaimana, Tapi itu experience yang tidak akan yang pernah gue temukan terlupakan itu sih. gue betul-betul melihat bahwa dia menyampaikan hal baik Iya, gitu betul, loh. betul. Jadi bisa Dia diambil tuh hikmahnya miris, lah ya. Dia miris sama Indonesia. Dia mau semua orang tuh bertaubat, ngelakuin hal-hal baik dan Iya. meninggalkan maksiat. Iya. Kayak gitu. Karena Iya, dunia ini udah nggak lama lagi dan akan banyak kejadian-kejadian yang besar tadi yang akan datang di Indonesia gitu. Dia tapi nggak ya, tahu. sebenarnya ada satu pertanyaan sih yang pengen gue tanyain. Semuanya ini sebenarnya berarti mengandung makna kan? Nah, kalau mengandung makna semuanya kayak begini, berarti otomatis alur lu ketemu Engkong pun berarti ada sebuah pertanyaan. Engkong itu latar belakang kayak gimana dan tiba-tiba begini nih. Kayak misalkan di sebuah apalagi perusahaan besar kayak begitu ya. Nggak mungkin di sebuah tempat training tiba-tiba ada Engkong yang kata lu itu datang aja nggak pakai sendal atau segala macam, bener nggak? Iya. Nah, Oke. itu yang menurut gua
enggak semuanya loh yang bisa orang di luar aviasi yang nggak ada berkecimpung di perusahaan itu bisa sampai keliling tempat training. Bener Oke. nggak? Jadi sebenarnya gini, si Ingkong itu Ya. dia ya biasa manusia biasa lah kayak Oke. kita gitu. Cuman memang dia penduduk asli di Jakarta situ, Di wilayah di wilayah training situ ya. ya nggak terlalu dekat sih memang rumahnya. Tapi dia tuh memang suka aja, dia masih ngikutin orang-orang zaman dulu. Jadi kemana-mana ya pakai kaki aja Jalan biar kaki sehat ya. gitu kan. Nah, kenapa dia ada di training center itu karena dia suka nongkrong di pos satpamnya. Jadi pos satpamnya kan dia di luar pagernya kan, bukan di luar pagar sih, di depan dia di situ. Tapi kan maksudnya dia sering nongkrong ini Berarti satpam pun memang sudah dekat dengan beliau. dekat satpam dekat sama beliau gitu. Berarti bukan suatu waktu lu ketemu dengan beliau dan diajak langsung ke dalam, bukan ya? Enggak. Oke. Gue udah sempat ketemu juga sih. Maksudnya ya FPS itu pertama kali, tapi Iya. setelah itu gue Ketemu jadi lagi, rajin ketemu, ketemu jadi lagi. sering ngobrol gimana Oke, gini-gini iya, gitu. iya. Sebelum dia ketemu sama lo hari itu dia emang sebetulnya udah sering ke posko juga. Udah sering, Iya, udah iya. sering. Dan karena dia ngelihat gue, oh kok nih di belakang gue kok kayak ada pendekar Yes, nih. yes, yes. Akhirnya Oh, oke. dia malah, ya gue juga ngerti apakah si pendekar itu yang menjaga gue mengarahkan Kong untuk ke situ karena kan sebenarnya di balik itu semua kan ada pesan Pasti, gitu kan. betul. Oke, Kayak betul. gitu. Itulah cerita kedua yang gue alamin. Itu nggak kebayang sih gue kalau ada di posisi itu juga pasti bakal Iya, kejar iya. sih. Gua Ceritanya nangis sih, kejar banget sih. Ceritanya luar biasa banget ya. Yang cerita pertama merindingnya dapat. Cerita kedua merinding dan sedihnya juga dapat. Betul, betul, Dan betul. pesannya juga dapat gitu. Iya, loh. iya, Wah, luar iya. biasa banget emang. Keren banget emang ceritanya. Luar Begitu, biasa. pemirsa. Ya walau alam ya itu Bapak Soekarno benar atau Iya. hanya sosok yang menyerupai, tapi dia menyampaikan hal yang baik dan Betul. patut kita ikutilah pesan dari Iya, yang penting dia itu sampaikan sih, itu. gitu. Ya, betul. Luar biasa. Gila, gua dua narsum malam ini bikin gua merinding berkali-kali, luar biasa loh. Ya ini buat sharing aja lah ke teman-teman Iya. gitu. Iya betul, tapi aman ya Pesannya. gue ceritain cerita ini Aman. di YouTube Aman. gue ya. Aman karena itu bener-bener realita yang terjadi. Oke. Gue betul-betul ngalami itu, gue Oke. nangisnya juga real, gue ketemu Engkong orangnya sampai sekarang juga ada. Iya. Semua bener-bener yang gue omongin orangnya ada dan Oke. Iya. kita pasti bakal bisa nyeritain cerita yang sama gitu. Oke. Luar Tapi biasa. lebih seru lagi, Pak. Kalau sebenarnya di sini ada Rika-nya ya untuk cerita yang pertama ya. Ada apa ya? Ada Rika Oh, temannya. apa? Oh, Sebetulnya- masih vintage gak sama Rika? Rika masih keep in touch, kita masih temenan Iya. di Instagram. Oke. Cuman karena teman SMA, Oke. jadi kuliahnya udah beda-beda, dia di Iya, mana, gue di punya mana. kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing akhirnya Cuma bikin mungkin kita jadi renggang. kalau diceritain gitu pasti dia juga masih ingat kali ya. Iya, harusnya Iya, sih. gitu kan. Kalau misalnya ketemu Rika ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan? Karena kita sebetulnya sudah kedatangan Rika. Rika. Sa- Rika masuk Rika. Hebat. Ternyata di cancel Pak, di cancel. Di-cancel ya, Nggak bisa. dalam hitungan detik ya. Mungkin next time. Siap, Rika. Iya. Tapi gue beneran ngeliat Rika tadi. Tapi gue juga ngeliat engkong tadi. Aduh ngeri banget ya. Serem sih. Oke. Oh, Lanjut lagi ke cerita ketiga nih. cerita Tapi gue ketiga. sebetulnya belum bisa move on sih dari cerita kedua ini. Luar biasa. Luar banget, biasa Pak. karena gue tuh orangnya visual banget sih. Jadi semua cerita lu tuh langsung kebayang di gue dan gue tadi mengalami sesuatu menurut gue cukup aneh sih. Bisa nebak Kayak Soekarno. tiba-tiba lu langsung nebak gitu ya. Iya. Enggak, gue Tapi iya sih, iya nggak sih? Iya nggak sih? Gue pernah ngevisualisasiin di otak gue itu karena apa? Gue pernah ngeliat di suatu video atau enggak postingan feeds lo di Instagram yang lu foto belakangnya itu ada replika pesawat maskapai tempat lu kerja, bener nggak? Itu pesawatnya bukan? Bukan yang itu Ada yang pesawatnya. lebih gede lagi. Ada yang lebih gede lagi. Kalau itu gue pernah foto itu di kantornya. Iya. Nah di tempat trainingnya ada lagi. Berarti bukan tempat lu pernah foto feeds di Instagram? Bukan Oh, yang itu. bukan. Soalnya gue pernah juga ngeliat di feeds dia ada pesawat replika. Iya. Maskapai Nah yang itu besar. lebih gede Pak daripada itu Pak. Oh, oke, berarti lebih gede. Lebih gede. Itu posisinya outdoor apa indoor sih Pak? Outdoor. Oh di outdoor, Oh, makanya di gue outdoor. tadi Depan sempat mikir, lapangan. makanya gue sempat mikir kok ada satpam datang bawa motor kan tadi. Iya, Pak? iya, Oh iya. ternyata outdoor. Outdoor. Terjawab. Oke. Jadi outdoor. Gitu. Iya, Ada iya. lapangan, sampingnya masjid, depannya ada. Oke. Si Dan makanya si pesawat Engkong itu bisa ke situ ya karena memang Berarti outdoor posisinya ya. Jatuhnya berarti kayak di Lakespra ya. Tahu Lakespra kan? Yang Yang ini loh untuk
penerbang militer yang di Cawang Halim itu, kan dia ada pesawat besar tuh di Oh, luar. yang di luar itu. Iya, kayak begitu. Kayak gitu, kayak gitu. Kayak gitu berarti di luar Kayak begitu gitu, ya Pak. besar ya. Oke. Mantap. Kita move on ke cerita ketiga Oke. nih Pak. Oke. Mau istirahat dulu atau lanjut? Lanjut aja kali ya. Lanjut Habis ini aja. kita baru istirahat. Lanjut, Oke. oke. Siap. Nah, lanjut ke cerita ketiga. Gue sebenarnya agak-agak nggak enak ceritanya Oke. karena ini areanya deket banget sama tempat tinggal gue. Jadi ini di belakang rumahnya Irsal tuh tempat tinggal gue. Iya. Deketan banget kan. Betul. Belakang tempat kita syuting sekarang ini berarti ya. Iya, masih area sini Masih gitu area kan. sini. Tadi lu kesini juga jalan kaki doang kan? Iya, Sedekat itu. Sedekat itu gitu Iya. kan. Nah, gua tuh sebenarnya masih agak enggan buat cerita karena memang masih baru banget kemarin kejadiannya Oh, masih anget gitu, dan masih deket ya? anget. Kenapa selalu Cuma begitu sih? cuma ya udah aja lah gitu. Hmm. Nah, kalau di cerita ini tuh gini. Jadi sekarang tuh gua udah jarang nih sebenarnya untuk ngelihat kayak makhluk atau gua ngerasa sensitif. Ya paling ngerasa sensitif kalau misalnya gua selesai ibadah gitu, kadang-kadang sih gua ngeliat ada something hitam gitu yang lewat sampai Sekelibat cepet ya, banget gitu. sekelibat Tapi ya. gua nggak bener-bener mau juga untuk Yes. ngelihat fokus ke bentuknya seperti apa gitu kan. Gua udah males deh sama gitu-gitu. Gua maunya ya Coba udah, abaikan saja ya. iya hidup di dunia ya udah fokusnya ngelakuin aktivitas yang memang reality dunia gitu Oke. kan. Nah terus udah lama tuh gue dengan cita-cita yang kayak gitu yang gue udah lupa cerita horor apa segala macam. Nah ada beberapa hari lalu, Oke. 3 hari laluan lah ya, yang kita sempat chatting juga. Itu gue pulang nge-gym, Oke. gue dianterin temen gue, itu jam 11 malam. Oke. Oh, sekarang Sekarang dong. Sekarang nih jam 11 malam. jam 11 malam betul. Aduh kenapa sih, tolonglah jangan. Lokasinya sekitar sini, jamnya sama. Aduh. Gue cancel deh cerita ini deh. Oke. Lanjut gimana? Nah jadi Persis loh Pak jam 11 malam. ya cerita jam 11 malam, gue pulang, gue ketok-ketok pagar. Oke. Gue mikir, kok tumben pagar kosan itu digembok? Karena Oke. biasanya dia digembok jam 12 malam. Oke. Nah, tapi memungkinkan buat digembok kalau semua penghuni kosan udah pulang. Udah masuk. Oke. Udah masuk. Jadi kayak Oke. emang udah gak ada yang pulang, digembok lah. Terus tiba-tiba gue ketok-ketok lagi. Nah, jadi yang ngejaga kosan gue itu dia suami istri dan Oke. punya anak 3. Oke. Ada anak yang paling kecil tuh mungkin umurnya sekitar 4 tahunan lah. Oke. Nah, terus pas gua ketok-ketok si penjaganya si bapaknya datang. Oke. Loh, kirain siapa kata si bapaknya gitu. Bukannya udah pulang kata dia gitu. Oh, jadi si bapaknya ini sempat ngeliat lu ada di kosan sebenarnya? Iya, udah ada yang pulang menyerupai gua. Oh my God. Makanya kenapa digembok semua itu kan? Iya. Makanya dan dia shock ngeliat lo lah. Dia Kirain shock ngeliat siapa? gua. Bukannya tadi udah pulang kata dia gitu. Iya, ini baru beberapa hari lalu kejadian. Wujudnya menyerupai lo. Oke. Wujudnya menyerupai gua Oke. gitu. Gua nggak tahu siapa ya. Intinya, loh, kok Mas pulang lagi katanya gitu. Lah, emang saya baru pulang. Enggak, orang dari tadi udah pulang. Saya juga dengar suaranya gitu kan ya. Si bapak itu nggak lihat, tapi yang lihat itu anaknya Oke. 2 yang Oke. masih pada kecil-kecil. Oke. Tapi si bapak ngedengar suara Ngedengar suara yang gua. mirip suara lo. Mirip suara gua. Oke. Terus si ibu, dia lagi di toilet, juga dia dengar suara gua. Oke. Jadi gini, si anaknya nggak, yang satu kecil memang yang paling yang 4 tahun ya, tapi ada teteh tuh kakaknya si anak ini. Anaknya itu. Dia udah ya 11 tahun 12 tahunan lah, Oke. udah sama kayak ya Iya. sama kayak adanya Irsal gitu kan. Sama, betul. Oke. Nah, terus habis itu gua masuk, ya udah Mas masuk dulu aja ke dalam gitu kan. Udah masuk, kan gue jadi bertanya-tanya, kok gue udah pulang, orang gue baru pulang gitu Iya. kan. Iya, betul. Pasti Nah, jadi terus bingung sendiri kan. kalau Tiba-tiba si ibu keluar dari kamarnya gitu. Jadi pas gue mau masuk ke kosan gue, memang kamar pertama itu adalah kamar si penjaga kosannya. Oke. Dia taruh di paling depan. Oke. Terus dia keluar, loh Mas, kok Mas pulang lagi katanya gitu. Pulang lagi apaan sih Bu, saya baru pulang nih. Jadi tadi siapa gitu kan gitu. Oke. Iya, jadi si ibu penjaga kosan gue ini
gue tuh sering ngasih duit per minggu. Gue kasih uang misalnya 300.000 atau 400.000 buat dia bikinin gue makanan. Oke. Jadi gue tuh suka iya. jaga pola makan kayak Iya. dia masakin sayur, dia bikinin buah, atau segala macam. Iya. Jadi setiap gue pulang nge-gym, dia udah punya makanan buat gue, dan gue akan ngambil di bawah, gue akan bawa naik ke atas. Kamar Oke. gue di lantai 3. Oke. Oke. Ya. Nah, itu yang menyerupai lo pulang, apakah mengambil makanan itu? Nggak ngambil makanan gue tuh. Oh, oke. Pokoknya dia pulang langsung naik, terus Oke. ibu bilang ini, aduh siapa ya katanya gitu. Oh, pasti dalam benaknya pantasan aja nggak ngambil makanan itu kali. Nah, si ibu bilang, Oke. pantesan aja, Mas. Biasanya kan Mas ngambil makanan dulu terus ke atas kan, Iya. gitu. Kok tadi nggak ngambil makanan? Kata saya, nih orang lupa apa udah makan apa gimana? Tapi kok Oke, nggak oke. ngomong gitu kan? Karena biasanya kan komunikasi by Iya. WA gitu. Terus kayak enggak gitu. Mas, tadi tuh suara Mas karena biasanya karena gue dekat sama yang anak kecil itu, yang anaknya si penjaga kosan itu Suka bercanda gitu. suka pasti. bercanda. Setiap Iya. gua pulang itu pasti gua akan dia pasti kayak Om gitu kan. Ya lu Iya kan deh. emang suka anak-anak kan? Gua Suka itu sama anak-anak. Jadi gua kayak ya naik dulu ya dadah gitu kan. Dadah Om. Dia pasti akan selalu kayak Iya. gitu. Dan dadah Omnya cuma sama gua doang. Oke. Selalu sama gua. Sama yang Oke. lain tuh dia Penghuni enggak. lain enggak ya? Enggak, karena yang lain udah kayak udah bawa bapak juga, Iya, terus iya. kayak nggak terlalu dekat. Jadi cuma sama gua doang. Dadah Om. Dadah Deh gitu kan. Dia ngelakuin hal yang sama kayak gua. Gitu. Dadah Deh, dadah Om. Udah tuh naik. Nah, makanya suara yang didengar sama sepasang suami istri penjaga kosan ini adalah suara dada D-nya itu. Iya, suara dadanya gua. Oke. Kayak gitu. oke. Terus habis itu akhirnya gue jadi makan di bawah dan ngobrol-ngobrol. Gue belum naik ke kamar gue ke atas karena gue kayak aduh gue jadi worry nih gitu Iya, kan. iya. Dan pengen denger cerita jelasnya juga. Terus habis itu nanya ke Dede kan. Dede bener tadi ngeliat Om gitu kan. Iya Om udah pulang kayak gitu. Anak Dengan- kecil nggak mungkin bohong kan? Iya, mungkin iya bohong, tadi kan? Om udah pulang gitu. Iya. Masa sih Om yang lain kali? Enggak, Om Helmi kok, Om Helmi katanya gitu kan. Hah, gua gitu kan, anjir bener lah gitu kan. Terus si Teteh akhirnya keluar gitu kan. Si Teteh tuh dia sosialnya gitu lagi asik banget tiktokan gitu, terus dia Yes. keluar kayak gitu. Iya kok tadi Om udah pulang. Dia ngeliat juga wujudnya gua. Pas gua Wah. tanya pakai baju warna apa emang gitu. Pakai baju warna merah katanya gitu. Kaos warna merah gitu yang Lo hari itu warna apa? hitam. Oh, beda berarti ya. Di mana gua tuh sebenarnya Dan nggak punya sebentar. baju warna merah Nah, juga. itu baru gua mau ngomong. Iya. Gua hampir selama kenal sama Kang Helmi Nggak ada. pernah yang namanya ngelihat dia pakai baju warna merah. Iya. Iya. Nggak pernah. Heeh. Gue nggak pernah Bener, tuh bener, kayak bener. main keluar apa segala macam pakai Merah. baju warna merah. Rata-rata kalau nggak biru atau nggak hitam. Iya, baju iya, gue udah emang paling enggak. benar, iya. biru dongkar hitam kayak Ha-ha, gitu. Gue sukanya ha-ha. kan warna-warna gelap gitu Iya, ya. iya. Kayak gitu Pak. Warnanya merah gitu kayak bukan gue banget Bukan lo gitu. banget, iya. Cuman ya gitu Tapi kayak fisiknya elu dan fisiknya gue mengikuti kebiasaan lo gitu. mengikuti kebiasaan gue. Sampai suaranya pun sama gitu. Benar kayak Oh, gitu. ngeri. Akhirnya terus lu makan di situ, Terus gue lu makan di situ, gali cerita ngobrol-ngobrol, lebih terus jauh. kata gitu kayak memang diceritainnya ya ada lah kamar-kamar yang mungkin kosong itu kan mungkin jadinya gelap atau apa kan Iya. jadinya Betul. dia ditempatin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Terus soalnya gua pernah digedor-gedor. Jadi gua pernah digedor-gedor di jendela kamar gua. Oke. Ini di malam yang berbeda ya. Ini di jauh sebelum pokoknya pas awal-awal gua baru pindah kosan. Oke. Oh. Sebelum kejadian ini. Belum kejadian ini. Oke. Jadi gua di kosan ini tuh udah hampir 7 bulanan. Oke. Jadi pas awal-awal gua pindah ke kosan, itu gua digedor-gedor Jendela. jendela. Oke. Terus habis itu dia gedor-gedor dor gitu kan. Dah, habis itu hilang. Terus habis itu gue jadi kebangun dong karena kencang banget Oh, suaranya. itu posisinya lu udah tidur ya? Jam berapa? Iya. Itu hampir subuh. Oh, dini hari ya. Hampir subuh. Jadi kayak sekitar jam 4-an gitu. Terus gue langsung chat si penjaga kosan gue, si ibu. Karena dia rajin sholat subuh gitu kan, dia udah bangun. Iya. Dia langsung balas WA gue. Bu, siapa yang tadi gedor-gedor saya gitu? Saya lagi tidur, takutnya memang ada yang penting gitu kan. Nggak ada mas gitu katanya. Ah nggak ada, tuh tadi siapa dong gitu kan. Ya siapa dong gitu kan. Tapi udah nggak berlanjut, cuman kayak gitu-gitu doang. Paling kayak mungkin dikira gua ngigo atau Iya. apa gitu. Udah. Terus ada lagi satu momen di hari yang berbeda. Itu jadi di bawah, kan gua di lantai 3. Di bawah kamar gua di lantai 2-nya itu ada yang tidur di situ, ada yang ngekos di situ. Dia pernah dengar suara kayak berisik-berisik kegaduhan dan ini langkah kaki yang Dari Menghentak di ya? kamar gua. Kaki menghentak gitu. Iya, kayak gitu. Terus itu jam 12 malam. Oke. Nah, gue tuh suka
tidur cepet kayak jam 10, jam setengah 11 aja gue udah tidur gitu kan. Nah gue baru baca chat itu pagi-paginya. Oke. Ini Mas tolong dong jangan berisik ini. Di grup Mas. apa personal? Di grup kita ya di Oke. grup kosan. Oke. Iya. Gitu. Terus mohon maaf Mas, saya baru bangun, saya baru cek WA-nya. Apakah yang dimaksud itu kamar saya gitu kan? Karena si yang namanya dia itu memang kosnya Posisinya di bawah lo gua persis. gitu kan. Maksudnya gue bilang kayak saya aja jam 11 malam aja Udah tuh pasti tidur. udah tidur gitu kan. Terus sementara dia ngechatnya sekitar jam 12-an gitu kan gitu. Oh, Terus iya. mohon maaf gitu, bukan saya mah jam segitu udah tidur gitu kan. Terus ya apa dong kayak gitu kan. Akhirnya nggak kejawab. Iya. Sampai akhirnya ada kejadian yang sama lagi tapi dengan orang lain yang kamarnya atas bawah juga tapi orang bukan gua di yang bagian sebelah sananya gitu. Dan sama juga berarti tanya-tanyaan juga di dalam grup ya. Iya. Kayak berisik-berisik gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh kejadiannya ternyata di lantai 3-nya kosong. Oh, di kamar kosong tapi ada Kamar suara kosong, tapi ada kegaduhan. suara kegaduhan. Oke. Nah, yang di bawah itu dia kebingungan. Nah, itu dia orang Filipina ngekos di tempat gua. Ya dia explain aja kayak gitu. Ternyata kosong kamarnya gitu. Kayak gitu ceritanya. Jadi kayak gua nggak tahu deh tuh. Nah, terus baru hari ini Sorry, balik dulu ke malam yang ada niruin lo itu. Setelah lo cerita-cerita itu lo balik ke kamar, nothing happen. Nah, oke, gua ke situ dulu ya. Iya. Sebelum lanjut lagi, gua balik ke kamar. Gue mau ngeberanin diri aja, maksudnya kayak udah pengalaman mistis kayak gini mah gue suka ada, maksud gue bukan pengalaman baru lah. iya gitu. Dan kayak tadi yang gue juga sempet ngerekam katanya Irsal selama dia belum musik yang benar-benar ngajak ribut banget, ya udahlah kalau dia cuma nunjukin kayak apa gitu-gitu doang kan yang tadi si Irsal bilang, ya udah aja lah gitu kan. Sama kayak gue ternyata konsepnya kayak ya udah gitu kan. Terus di malam itu tisu yang ada di atas rak gua tuh jatuh. Pas lo udah di posisi dalam kamar atau pas lo pulang dia udah di bawah? Pas gua udah di dalam kamar, gua lagi nyanyi gitu, jatuh. Tiba-tiba jatuh. Padahal tisu gua itu ya biasa gua senderin gitu kan. Terus tisu gua tuh bukan tisu yang kecil gitu. Tisu gua beli tisu yang langsung gede, Pak. Dan itu masih berat banget. Jatuh. Kalau kena angin AC gue di sebelah sana. Kalau kenapa gitu kayak tiba-tiba jatuh gitu. Terus ada juga satu di malam itu juga lah ya. Ada satu figura gua yang gua taruh di atas lemari, itu foto-foto gua, mugara-mugari teman gua sekelas jatuh juga. Nah, tapi gua nyambutnya fun aja kayak kenapa sih gua bilang gitu. Mau ngajak kenalan kan kita udah kenal orang, gue udah lama di sini, gue bilang gitu kan udah 7 bulan. Mau ada dalam hatinya dak share juga ya. Iya, maksudnya kayak ya udah deh mau gimana ya, udah ada di sekitar gue juga gitu kan. Gue gituin Sal, jadi kayak kenapa sih ganggu aja kan, gue ganggu. Udah habis itu nggak ada apa-apa. Setelah gue ngomong kayak gitu bener-bener nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ngerti dia ngerti atau dia juga ya udahlah atau gimana, dia punya kesibukan, gue juga nggak ngerti. Kayak udah gitu. Nah tapi setelah itu ke paginya itu badan gue meriang. Ya, mual-mual ya lu ya. Wow, yang lu kan mau ngajak gue shot tapi gue bilang gue nggak bisa nih, gue sakit gitu kan. Nah cuman ke paginya gue meriang, gue mual. Cuman ke sore dan ke malamnya itu udah better. Gitu. Tapi maksudnya gue nggak tahu nih apa emang karena gue kecapean atau apa, gue nggak terlalu apakah ada hubungannya sama itu atau nggak tahu ya. Tapi yang jelas pagi itu lo jadi meriang dan mual-mual. Iya, gue meriang dan setelah itulah gue tidur gue jadi kebangun meriang mual-mual gitu. Kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi, ini yang terakhir baru hari ini temen gue masih anget banget hari ini. Kosan itu juga. Kosan itu juga deket sama. Dong Pak. Dekat gitu. Nah, Berniat terus mau mampir dulu, Pak. Nanti saya rencana bareng sih Pak, karena kan di samping lumayan sepi tuh. ya. Nanti lu ikut mobil gue aja dulu. Boleh. Aku tuh lewat samping situ. Terus gue bareng lu deh. Nah, terus baru hari ini teman gua Mugara juga, dia lagi main karena tadi habis pada ngumpul-ngumpul kan. Dia main. Terus gue juga nggak tahu nih si teman gue ini ternyata bisa sensitif sama hal-hal yang kayak gitu.
tiba-tiba dia bilang kayak kan si jendela gua, jadi jendela apa namanya, korden ya, korden gua kan nutupin jendela, jadi ya nggak kelihatan tuh jendelanya ada berapa gitu kan. Terus dia bilang, nih itu jendelanya ada 2 ya? Iya ada 2. Oh, kenapa emang gitu kan? Nggak apa-apa kata teman gue gitu. Jangan nggak apa-apa, lu kalau ngomong sama gue kayak gitu nggak bisa, lu pasti Iya. harus jelasin gitu. Akhirnya katanya Karena Balik lagi, Leo. Leo dan golongan darah B. Ada yang sama? Gitu. Jadi akhirnya dia ngomong, ada yang liatin kata dia gitu. Hah? Di Siapa jendela yang itu. liatin gitu kan? Oke. Ini jendela yang pernah digedor-gedor berarti ya? Nah, lu pernah kan digedor-gedor kata dia gitu. Iya, gue pernah digedor-gedor. Iya itu anak kecil itu katanya. Ternyata anak kecil. Tapi berarti dari jendela lu itu maksudnya ada jalanan atau langsung ke bawah balkon? Nah, Pak, ini pertanyaan bagus nih. Nah, karena kan kalau misalkan jendela itu agak rancu. Iya betul. Jendela Apalagi di lantai 3 ya kan? Nah. Apakah di jalan di depannya atau langsung ya udah Nah, bawah itu aja dia gitu? maksud gua. Kejawab deh akhirnya. Heeh. Mungkin anak kecil itu yang ngedor-gedor jendela gua. Oke. Setelah jendela gua, kenapa gua bingung ada yang ngedor-gedor jendela gua? Karena di depan jendela gua itu sebenarnya dia nggak ada jalanan, Oke. tapi ada besi-besi gitu loh. Tralis besi-besi gitu. Jadi kayak kalau orang berdiri di situ tuh kayak Ya, ngapain orang berdiri di agak situ? fair factor juga ya. Dan kan lantai 3. Mm-mm. Mending kalau lantai 1 mungkin ada yang iseng atau kayak gimana. Iya. Itu di lantai 3. Oke. Terus kayak itu kan teralis ya, kalau misalnya si ibu gedor-gedor gua mau bangunin, pertama tujuannya buat apa juga ngebangunin Iya, gua betul. gitu kan. Kalau bisa ngebangun- juga by phone kan bisa atau by phone atau ketok-ketok pintu yang lebih bisa ada aksesnya. lebih normal gitu ya. Ini malah Jendela. di situ, Jendela. jendela kan. Nah, terus akhirnya kejawab Anak kecil. pas tadi teman gua ngelihat ada sosok anak kecil dan anak kecil itu cewek, rambutnya kayak Dora gitu. Oke. Dia kasih tahu jelas ke gua. Kayak gitulah, terus akhirnya kayak nah, ketika dia ngomong ada anak kecil, gue inget juga kemarinnya itu jadi kan kosan gue sekarang lagi dalam banyak yang perbaikan gitu, Oke. kamarnya dicecetin, ada tukang-tukang di situ. Tukang juga ada yang cerita, dia ngelihat anak kecil seliweran gitu, tapi itu posisinya siang pak. Iya, makanya kan kayak tadi kita bilang nggak ingat waktu. Gak inget dia. waktu, Mau siang mau malam. Iya, Betul. gitu. Jadi maksudnya gua nggak mendalami, balik lagi itu semua kan jin ya, jin Betul. yang mengambil wujud Betul. gitu. Kan Bisa kita nggak pernah menyerupai tahu jin apapun. itu bentuknya kayak gimana kan. Betul. Dan sebenarnya pantangan juga buat jin itu menunjukkan dirinya mereka, makanya Betul. dia pakai wujud-wujud lain Iya. gitu kan. Itu namanya jin iseng, jin bandel gitu. Dan gue juga belum mendalami apakah dia punya usia-usia kayak kita juga. Kayaknya sih ada juga ya Pak. Ratusan tahun ya, ada Ada, yang betul, ribuan. iya. ada yang itu Justru setahu umurnya gua lebih sih. panjang daripada kita kan. Betul. Nah, Dan gitu. terus beranak pinak juga kan, Iya, mereka juga. betul. Nah, kalau kayak gitu maksudnya karena dia udah hidup beratus-ratus tahun sebelum kita gitu, gue menghargai adanya mereka Yes. gitu kan. Selama dia nggak mengganggu yang terlalu berlebihan, gue oke, gue nggak masalah gitu kan. Ya itu aja sih gitu. Jadi maksudnya sampai saat ini juga gue paling parnonya ya parno dikit karena gue suka kaget. Lebih ke kagetnya bukan karena kayak takut dia adalah jin gitu enggak. Tapi ya, maksudnya ini pesan juga buat semua yang nonton gitu ya. Kita itu zatnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Iya. Yes, betul. Kita diberi akal, Lebih mulia. diberi pikiran lebih mulia kan. Betul. Gitu. Jadi maksudnya selama kita nggak takut ya mereka juga bakal nggak yang gangguin gitu kan. Iya. Betul. Gitu sih. Sebenarnya kan jin itu sebenarnya ya dia untuk mengecok kita aja sebenarnya. Kayak misalkan begini, gua jin deh, lu lagi jalan, gue sebenarnya cuma ngetes lu, gitu. Nah sebenarnya ketika lu takut, ketika lu ini, nah berarti jin, gue ini sebagai jin gue tahu, berarti lu imannya lemah. Nah dari situ misalkan, lu lemah, akhirnya gue ikutin gitu loh. Gue ikutin lu kemana, gue ikutin. Makanya kenapa gue pernah dengar, mungkin penonton juga ada bisa dapat kutipan yang benernya dari mana. Jadi gue pernah baca dan pernah dengar ketika kita mau sholat, alangkah bagusnya sebelum kita niat sholat, kita baca potongan surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya apa? Alladzi itu kan alladzi yuwaswisu fi berarti yang yuwaswisu fi yang membikin hati kita was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas yang membikin hati kita was-was
maksudnya manusia gitu, hati kita manusia was-was. Berarti kan jin gitu kan. Jadi kita sebelum sholat itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas gitu. Minal jinnati wan nas. Kalau gue selalu begitu. Gue selalu baca juga, selalu gue terapin karena gue pernah baca dan pernah mendengar juga. Nah, baru kita baca niat dan takbir. Karena apa? Coba ketika kita udah mulai sholat, Allahu Akbar. Lu keinget, sendal gue tadi gue taruh di sebelah mana ya? Ya, ada distraction Nah, gitu. Terus, aduh, tadi gue naruh laptop di mobil, aman gak ya? Kan begitu. Karena apa? Nah, karena itu setan itu udah masuk ke dalam pikiran kita ketika lagi sholat. Buat apa? Buat ngecok kita yang tadi. Ya. Nah, ketika dia udah ngetes kita dan kita juga kekecoh sama dia, otomatis dia tahu, oh ini Di mana lemah. Akhirnya dia masuk dari situ. Begitu. Iya, Makanya iya, kenapa setiap sholat anjurannya juga, ya mungkin kalau lagi corona ini nggak bisa, tapi anjurannya itu lebih bagus kelingking dan kelingking orang lain itu baru Nempel. Yes, itu apa? biar nggak ada celah. Biar rapat celah, nggak ada setan yang masuk buat Betul. ngeganggu kita, begitu. Cuma lagi covid kayak gini nggak bisa kan? Iya, Iya betul. sih. Wait. Mati lagi. Luar biasa banget episode kali ini. Wah, Ceritanya gokil banget sih Pak. terbaik semuanya, terus ada ilmu-ilmu yang bisa dipetik. Betul. Ya kan? Luar Iya. biasa. Pokoknya janji abis ini kita janjian lagi Oke. bikin next konten karena kalian masih Kita punya Masih banyak ada cerita. ceritanya sebenarnya. Yang Banyak lebih seru-seru banget, lagi. Banyak banget. Oke. Ya udah sekian dulu episode kali ini. Sekali lagi pesannya jangan lupa mampir ke YouTube dari. Oke, jangan lupa mampir juga ke YouTube Ulul Albab Podcast. Thank you banget nih udah dipinjemin studio podcastnya. Oke, makasih juga. Jangan Pak, lupa udah juga. mampir ke sini. Mantap. Dengan senang hati. Nextnya kita bikin di sini lagi ya. Oke, boleh. Oke. Salah. Jangan lupa juga follow Instagram dari. Jangan lupa follow Instagram @helmiwicaks. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu dunia aviasi seperti apa aja yang teman-teman belum tahu dari pengalaman kalau mau jadi pramugara dan pramugari, tipsnya seperti apa dan lain sebagainya lah about aviation industry. Jangan lupa mampir ke Instagram @helmiwicaks. Mantap. Mantap. Sekian Jangan lupa episode. juga untuk follow Instagram @m.irsalhakim. Oh, itu juga boleh. Boleh juga, Bro. Boleh nanti gue Nah, masuk. kalau Bapak apa? Oh, saya semua udah tahu. Oke. Udah pasti ada di vlognya. Itu udah pasti Tempelin. ada, betul. Udah pasti, betul. Siap. Sekian episode kali ini. Thank you banget udah nonton. Yang suka boleh di like. Kalau menurut kalian ceritanya menarik dan cukup menghibur, banyak ilmu yang bisa dipetik, bisa di share juga ke teman dan keluarga kalian. Harus di-share dong. Betul. Jangan lupa di subscribe channel ini. Dan mungkin kalau ada masukan-masukan atau mau bahas-bahas tentang apa, Boleh. boleh juga taruh di kolom komentar ya. Iya. Betul. Kalau punya cerita yang lebih serem juga boleh tulis di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See ya. See you. Bye bye. Assalamualaikum gimana? Assalamualaikum.